Tek suaranya. Baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan buat Miss Ben. Matur nuwun nak nyanyi serius pantas ngandang. Yakin. Dan aku sering itu asli suaramu aku sering karena aku rasa nyanyi. Terima kasih kepada Geprek Humi, Donadoni, Iksa, Relsa, KNK, dan sinten kemawon ingkang sami derma malam hari ini. Wabil khusus ada soundman kita yang selalu hadir bersama temannya malam hari ini. Tepuk tangan buat Kang Beni. Ya boleh. Monggo. Yang mau juga derma tenaga nanti kita selesai angkat sound ke gudangnya rumah singgah di Santri Milik malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada siapapun yang sudah berdonasi kepada malam hari ini. Wabil khusus ada malam ini ada dulur-dulur penggiat, dulur-dulur dari pengurus, ada Kang Evan, ada Kang Hendy, ada Kang Reza, ada Kang Agung, ada juga yang selalu menjemput Ustadz, ada Kang Ucup, yang selalu terang tempat ini adalah Kang Anas. Untuk keamanan di sini juga terima kasih kepada Pak Hati dan juga Mas Pras. Untuk kameramen, dokumentasi yang selalu tidak dibayar tapi beliau profesional, Kang Wahid. Kasih tepuk tangan dong buat Kang Wahid ya. Monggo kalau yang mau punya hajat ingin dokumentasi bisa japri ke IG-nya Kang Wahid Anantar ya. Amanah, silakan dicek di IG-nya Amanah. Kalau cocok dengan penawaran yang hebat pasti akan dapat diskon. Passwordnya gampang, Santren Beli. Saya yakin kalau nggak dapat diskon tak sempal emang. Oke. Dan juga kepada siapa ya yang belum saya sebut, Ngacung, oh jenengan, oh udah irung, ngesalin mobil ya, oh, tak kira Ngacung. Dan malam hari ini ada Mbak Intah yang selalu cantik seperti dengan mata saya, satu frekuensi 4K. Bisa disampaikan produknya malam hari ini, kasih tepuk tangan dong buat Mbak Indah ya Bu. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai akhlak 4.0. Gimana nantinya kita akan membahas gimana sih caranya untuk menjadi seorang yang pemberani, tapi tetap santun dan punya akhlak baik, juga kepribadian yang asik gitu kan dua. Akhlak yang baik tapi juga punya kepribadian yang asik. Itu ditunjang di berbagai hal kan, terus kan. Terus dalam menjalin hubungan dengan manusia, kita itu biasanya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, biar akhlak kita itu nggak menyakiti orang lain, nggak berbuat buruk. Tapi ternyata di mata manusia kita masih banyak salahnya gitu. Akeh dikoreksi, akeh diwodo, akeh diwojo. Dan kadang-kadang kita sendiri tidak siap ketika diwodo, dikoreksi orang lain. Dan akhirnya gampang lu diroingin. Betul. Nah, iki aku sing salah, apa dene sing salah menilai, ngoten nggih kan. Iki lho sing pas banget, heeh. Oke, Dek, monggo, Dek. Kayak sisanya. Sana gawe. Oh, mobil. Mobil merah Prot. Dengan nomor polisi 8513 GR. Monggo yang punya mobil ini lampunya nyala ya. Nanti nak rekor aku dorong kalkulatornya jalan munggah. Iya, sampun nih kok kandung. Oh sampun? Oh gue sekarang. Ya gue kan HP gue tahu. Dan malam hari ini yang sudah hadir siapa matur nuwun wow yang di sana ya. Dan ojo lali ya, nanti hari Sabtu ya sudah bersama Media Group running ya. Lari heritage di Kota Semarang. Silahkan, terima kasih kepada Media Group, Metro TV dan juga Pemkot Kota Semarang dan juga Komunitas Kota Runner Semarang menjalankan ritual olahraga pagi itu hadiah. Dan malam hari ini langsung kita bahas bareng-bareng. Akhlak 404.
Akeh banget ya. Iya, akeh banget. Ya apa? Beliau sudah tahu harus kita work banget bareng-bareng. Monggo, Mbak. Indah, pun kota. Sampun hadir Dr. Farudin Aziz LC, matur suwun sudah berkenan hadir kembali di Santren Delik. Monggo untuk waktu dan tempat disumanggakan. Aduh, halus banget. Ini dulu seneng ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wassalaman amma ba'd. Yang saya hormati, tidak hanya saya hormati tapi saya banggakan segenap punggawa Santren Delik. Ada Mas Reza, Mas Ikhwan, Mas Agung, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Keluarga besar Santren Delik, sedulur-sedulurku kabeh, para tobaters, dan juga Mbak siapa kita belum ta'aruf tadi. Mbak Indah. Indah. Mbak Indah. Mbak Indah yang insya Allah sebentar lagi akan menyandang titel APT. Amin, amin. Apoteker. Iku obat loro ati barang saya. Obat loro ati rawuh ten Santren Delik. Nek obatnya kandur apa Mbak? Niki gejalane napa nih? Kandur. Oh, nggih. Mbak Indah perlu diagnosa lebih dalam. Oh, ngono. Indah. Nggih. Ini lho. Kakak ini memang gampang sensitif tentang kuwi. Tapi aku tetep atimu nang awakmu ngono lho. Oh, ngoten. Iki sing mare atiku ora iso ngliyo Kang. Tapi masalahnya kok kabeh host kok diponokno kabeh. Mas Budi, jenengan fitnah lho ya. Al fitnah tu asatu minal khawatir lho. Indah ngoten lho. Sampai apa nih yang beda-beda? Kalau ngopi. Dulur-dulur sekalian, pada malam hari ini saya terus terang ketika membaca flyer itu saya coba menjajaki ini Karpe Yopo saja nih. Akhlak 4.4. Tapi setelah tadi disampaikan oleh Mbak Indah ini sebenarnya bagaimana kita menjadi pribadi yang sebenarnya bisa mempertahankan bahwa hidup itu sebenarnya harus happy. Ya. Nah, untuk bisa happy di dalam hidup itu kita harus be myself, bisa menjadi diri kita sendiri. Kita harus memiliki pekerti yang baik, kita harus memiliki attitude yang baik, kita harus memiliki kedirian yang baik. Nah, dulur-dulur sekalian, kunci dari ini semua yang pertama adalah mari kita membedakan antara seringkali kalau kita bicara tentang akhlak dengan adab itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau akhlak itu adalah membuat jiwa kita matang, kalau adab bagaimana kematangan jiwa kita menjadi rahmat bagi sesama. Yang jadi persoalan kan seringkali kita itu hidup, kebahagiaan kita itu tersandra kan justru karena kita ribut ngurusi orang lain, betul tidak? Saya sering kasih contoh di sini. Kita itu seringkali memakai baju misalnya, itu kan orang lain selalu menjadi pertimbangan bagi kita, betul nggak? Aku kira-kira nek Kang Dur nggawa topi Diadora mau kira-kira Mbak Indah itu bakal cocok apa ora? Nek aku nganggo kopiah putih kira-kira itu bakal pantes ora? Nek kopiahe putih nisorane ireng berarti kan kok tai cecak itu. Benar tidak? Orang melihat itu sehingga kita seringkali kebahagiaan kita itu tersandra karena pertama kita belum memiliki prinsip yang matang sehingga kita belum selesai dengan diri kita.
Dan ketika kita terjun di masyarakat, di kos-kosan, di kontrakan, di kampus, kita seringkali ya, terutama ini ya, para jumlowati rahimahumullah, ketika sampai di kos-kosan menangis hanya gara-gara dibully sama cowok-cowok iseng, menangis gara-gara proposalnya ditolak sama sekretaris jurusan, menangis gara-gara apa yang diinginkan tidak tercapai. Padahal sedulur-sedulur sekalian, kunci kita mendapatkan kematangan itu semua yang pertama adalah kebahagiaan itu ketika Anda hidup tidak dalam kontrol orang lain. Kalau kita hidup itu sudah selalu membuat standar seperti orang lain, misalnya mampunya itu beli HP Poco itu kalau Mbak Indah, HP Oppo. Oppo apa Poco apa? Oppo. 2 jutaan. Poco. Katanya HP-nya para gamers itu. Ya. Kalau kita mampunya itu beli HP yang 3 juta, kenapa kita harus menerapkan standar bahwa HP bagus itu yang 20 juta? Ipun ya. Ketika kita mampunya itu hanya punya HP yang 1,5 juta, maka jangan membuat standar bahwa kebahagiaan itu ketika Anda melihat teman Anda yang membawa HP 10, 15, 20, 30 juta. Ini tanpa kita sadari bahwa hidup kita ini dalam kontrol orang lain. Padahal kita ini sebenarnya makhluk yang unik. Anda semua ini kan wajah-wajah limited edition. Sudah tidak keluar lagi edisi seperti Anda. Sak kembar-kembare wong tuh pasti ada bedanya. Maka pertama untuk membangun kematangan diri agar kita selesai dengan diri kita sendiri adalah percayalah bahwa kita itu sudah didesain sempurna oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita fokus, kita mensyukuri bahwa karunia Allah itu luar biasa. Apapun yang aku miliki, alhamdulillah, meskipun irungku ora bangir, meskipun hidungku tidak mancung, tapi faktanya bolongannya iso podo dan tidak membuat sesak napas. Betul tidak? Kecuali nek sampean kemudian saking peseke lalu kemudian asmanya kumat, itu lain cerita. Ketika kita memiliki apa yang hari ini kita rasakan, apapun itu, apakah materi, apakah fisik, apakah IQ, kepintaran, intelijensi kita dan sebagainya, percayalah bahwa itu adalah desain terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Maka kenapa harus minder ketika harus berhadapan dengan orang lain? Karena cara kita bahagia dengan cara mereka bahagia tidak sama. Nah kalau hari ini jenengan ditakdirkan jomblo, tidak perlu membuat standar bahagia itu ketika bisa gandengan di depan UNES. Ya, wong faktanya jenengan jomblo, maka pintar-pintarlah membangun positive thinking, menghadirkan pikiran positif bahwa oh, kai sing do gandengan, ketoke wae mesra. Padahal aslinya iki mau nak kos-kosan tukaran. Alhamdulillah aku jomblo, tidak pernah konflik. Paling konfliknya awal bulan dengan ibu kos, kan begitu. Ya. Jadi kebahagiaan kita itu ketika kita menyadari bahwa kita sepenuhnya itu memiliki karakter yang sempurna. Kita memiliki software yang sempurna, kita memiliki hardware yang sempurna. Maka tidak perlu, kenapa harus cater? Ketika mereka berprestasi, saya punya cara sendiri untuk berprestasi. Ketika Anda melihat misalkan orang dengan titel berjibun, ya, dia meraih ini, meraih ini, meraih ini, kenapa Anda tidak kemudian menghadirkan kepositifan pada diri kita? Terima kasih ya Allah, misalnya saya, Ziz, kamu tidak bisa seperti mereka, tetapi kamu bisa membahagiakan karena datang sungkem ke orang tua. Itu sudah membahagiakan. Beri apresiasi buat diri kita. Jangan kemudian sampai kamar kos-kosan kemudian nangis,
Ya Allah, saya kok tidak berguna sekali. Wis rapat ganteng. Semester 14 tidak ada harapan. Apalagi kalau Anda semester 14 mengontrol kebahagiaan seperti kebahagiaan teman Anda. Saya itu nanti pengen cum laude. Lu dari mana? Wong semester 14 proposal masih ditolak, pengen cum laude dari mana? Ya, ketika panjenengan itu bisa menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ini hebat, diri kita ini punya banyak kelebihan, dan kita punya cara sendiri untuk bahagia. Bisa jadi teman panjenengan itu ada yang bahagia. Orang kaya itu bahagia ketika masuk ke sebuah restoran, ya, piringnya gede, isinya cuma kentang, brokoli, saus, lalu di situ ada peso dengan garpu. Mau nek kira-kira cak kos-kosan warung ora? Enggak warung. Dan ketika meskipun Anda dibayari dengan satu porsi harga 500.000, mending warteg 5.000, betul ya? Segone akeh, Mbak. Mie, tempe kering, kayak terong goreng, endok dadar tapi separuh wae. Ngombene es teh ora usah manis gak apa-apa. Sampean wareg rokoke sukun kretek. Bahagia kan? Kenapa kebahagiaan Anda itu harus kemudian dikontrol oleh kebahagiaan mereka? Ya. Banyak orang, saya ingin memberikan sebuah kisah. Ya. Ada seorang filosof, ya, namanya Diogenes. Ya, ini sering saya ceritakan kalau bicara soal karakter diri. Suatu hari kedatangan Alexander the Great. Ketika kedatangan Alexander the Great, ditanya sama Diogenes, kamu mau ngapain ke sini? Lalu Alexander balik tanya, kamu tahu nggak siapa saya? Tahu? Kamu kan raja yang ingin menguasai dunia kan? Iya. Kenapa kamu tidak memberikan penghormatan kepadaku? Buat apa? Wong bagiku menguasai dunia itu bukan prestasi. Terus apa kamu bangga dan bahagia dengan caramu? Iya. Aku bahagia dengan caraku seperti ini. Memang obsesimu apa? Alexander kemudian cerita, aku ingin nanti menguasai dunia. Kalau sudah menguasai dunia, maka aku akan memiliki banyak pengikut. Kalau sudah memiliki banyak pengikut, maka aku akan menjelajah terus ke berbagai belahan dunia. Terus pasukanku akan semakin banyak. Terus maka aku akan bahagia. Oh, ternyata untuk bahagia ternyata susah sekali. Bagiku bahagia adalah ketika aku masih terpapar oleh matahari. Aku ini raja, kamu minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta satu hal. Apa? Bukan jabatan, bukan uang, bukan apapun. Tetapi tolong, permintaanku hanya satu. Tolong kamu minggir sedikit. Kenapa? Karena matahari itu yang memapar saya itu terhalang oleh badanmu. Coba sedulur-sedulurku kabeh. Di dalam hidup ini yang perlu kita bangun. Ya, kita harus memiliki self confidence. Maka kita harus memulai dari bagaimana kita memiliki kematangan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu kan dari akar kata kholako, kholkun, khulukun, pluralnya akhlakun. Mengembalikan jati diri kita bahwa kita tercipta sempurna oleh Tuhan. Maka kalau kita kemudian sering melahirkan pikiran-pikiran positif di dalam hidup. Temanku ada yang semester 8 sudah lulus, saya semester 10 belum lulus. Oh, bisa jadi kok lulusnya ke susu. Aku rak pengen ke susu karena jari ini semakin lama ilmunya semakin matang, kan gitu. Si guyu-guyu ini katanya proposalnya doruk di ACC. Ketika Anda lihat, misalnya jangan dikira ketika Anda naik motor, Anda naik mobil, kemudian Anda melihat
Orang yang naik BRT, kasihan ya, jangan lupa. Jangan-jangan dia juga kasihan sama yang naik mobil. Iko kira-kira cash atau kredit ya. Aku bayar kalau ngomong sekarang BRT berapa? Oh mudah. Itu setelah BBM naik. Tapi kan wajah-wajah mahasiswa kan 1.000. Ya. Bener ya? Mahasiswa 1.000 ya? Enggak kok badannya akeh ngono. Wes 1.000 masih nimbal-nimbal sisan kan? Dari UNES sampai Simpang 5 berapa kali ganti bis, Mbak? Oh 1 kali cukup ya? Oh 2 kali ya? Coba kita mau bilang apa? Bahwa ternyata kita ini punya aset yang luar biasa mahal. Apa aset yang mahal itu? Aset yang mahal adalah kita mengapresiasi diri kita. Diri kita itu hebat. Diri kita itu memiliki software yang luar biasa. Perjalanan hidup kita ini sudah sangat beruntung. Kenapa kita harus protes kepada Tuhan hanya gara-gara Anda melihat kebahagiaan orang lain yang belum tentu dia sesungguhnya bahagia dengan kehidupannya? Maka yang pertama yang harus kita bangun adalah kematangan akhlak, mengembalikan jati diri. Jadi akhlak itu sebenarnya mengembalikan jati diri bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kalau Anda diledek misalnya kenapa semester 8 tidak kunjung selesai dan tidak ada tanda-tanda selesai, karena Anda bisa bilang, ya tugasku adalah usaha maksimal dan ternyata ketua jurusanku belum kooperatif dengan takdirku. Karena Anda bisa jawab begitu. Lah terus sampai kapan kamu? Tugasku adalah menjalani hidup ini dengan episode yang begitu panjang. Lah tamatnya kapan? Embu. Ya kenapa hidup Anda harus dipatok oleh orang lain? Ya, kenapa hidup Anda harus dipatok oleh orang lain? Ketika Anda memilih kos-kosan yang kemudian kamarnya itu luasnya 2x3, ditempati 3 orang oleh ibu kos tidak masalah. Ketika jenengan dengan 2x3 diisi 3-4 orang turune wis ngorok, kenapa harus iri kepada mereka yang bisa nyewa 1 kamar ber-AC, kamar mandi dalam, ada taman dan jemuran di dalam? Kamu kurang ya kos-kosan gitu. Itu aku cuma ngarang gue kan. Imajinasi aja itu. Ya. Terlalu. Nah, coba. Maka ini sebenarnya kenapa? Karena problem di dalam diri kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak maju karena kita tidak pernah menghargai diri kita bahwa diri kita itu hebat. Ya. Maka kalau kita sudah membangun politik syukur di dalam diri kita bahwa apapun situasinya takdir terbaik adalah realitas kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, baru kita bicara adab. Apa adab itu? Adab itu adalah ketika kematangan diri kita sudah bisa dirasakan oleh orang lain. Lalu bagaimana kita rumus hidup bersama? Pertama, saya tanya sama mbak-mbak mas-mas ini, ya, ada enggak mahasiswa tinggal di kos-kosan kemudian tanpa masalah sama sekali? Nggak ada. Masalah di kos-kosan kan kurang lebih itu, ya, sama-sama nunggu, kamar mandi cuma 2, ya, kemudian penghuninya ada 20, yang 1 ditunggu, nggak ngerti kalau kita nunggu awet mau anduk wis disampirno kene, ya kan, terus rambutnya cuwopet menduwur begini, yang ditunggu nggak ngerosok, malah nyanyi Korea no jero kamar mandi, dia nggak tahu. Ya. Maka rumus ketika kita ingin bagaimana di dalam hidup kita tidak tersandra sehingga kebahagiaan kita menjadi defisit. Jangan sampai terjadi defisit kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka yang pertama adalah jadilah sosok yang pemaaf. Ketika Anda melihat teman Anda itu melakukan sebuah kesalahan, yuk balikin dulu ke diri kita. Pernah nggak ya kita melakukan kesalahan yang sama tetapi kita tidak sadar? Makanya kalau sama diri kita harus strict.
harus ketat, kepada orang lain harus lebih toleran. Selama ini kan tidak. Orang kroso nek numpak motor itu buanter ngepat-ngepot begitu. Ya. Kadang-kadang di dalam begitu tuh kan ana wong numpak motor begitu kan ngepat-ngepot. Lha kok piye kok bar motor GP listrik mati jadi ora tuntas akhirnya kemudian praktek dhewe kan. Iya enggak? Pernah enggak ketika kita melihat kejadian yang tidak mengenakkan itu lalu kemudian kita balik kepada diri kita, jangan-jangan saya pun pernah melakukan hal yang sama tetapi aku tidak sadar. Ngono iku meh mureng-mureng lak situ. Jangan-jangan saya lebih parah. Wis ngepot ritingnya awit mau nganan terus. Coba bayang, itu masih mending ngepot-ngepot tapi kan ritingnya mati. Lah sampai ndak sadar. Wis ngepot nganan ritingnya nganan, repot ngepot ngiri ritingnya nganan, ngerem ritingnya nganan. Iya kan? Maka yang pertama kalau kita pengen supaya tidak terjadi defisit kebahagiaan di dalam hidup kita, karena kebahagiaan kita itu seringkali defisit karena orang lain, karena kehadiran orang lain dan kita belum matang dengan diri kita. Ketika panjenengan melihat ada orang yang melakukan kesalahan, sesuatu yang tidak mengenakan, kembalikan kepada diri kita. Jangan-jangan saya melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah daripada apa yang aku lihat. Jadi pahami ya. Yang kedua, seringkali orang itu ya terlibat konflik karena kita ini kan naluri kita ini kan kadang naluri pengen orang lain itu dengerin omongan kita. Betul nggak? Kita seringkali pengen bahwa orang itu ngertiin kita. Apalagi kalau pacaran cowok cewek biasanya konflik itu terjadi karena kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Gara-garanya apa? Gara-gara cowok itu teko ning gone kos-kosan cedak UNES begitu sakit mbok ngerti. Ngene iki aku ngene iki ya. Munggah ngene iki ning gone Gunung Pati mbok yo teko ana teh panas. Ana Indomie. Raketan ndoke separuh. Lah kok ngene kok teko-teko kok wajahmu manyun sampai lambene iso dikujer. Marai nyumpek-nyumpek kan begitu toh. Sedulurku, ketika naluri kita yang ingin orang lain itu ngertiin kita, percayalah bahwa tidak semua orang mampu seperti apa yang kita inginkan. Ketika panjenengan tidak bisa membuat orang lain itu mendengarkan Anda, ketika Anda tidak mampu membuat orang lain itu ngertiin Anda, maka yang harus kita lakukan, rumus yang kedua adalah yuk kita belajar untuk menerima dia dengan kondisi apa adanya. Yuk kita mencoba belajar familiar dengan kondisi yang apa adanya. Contoh, iku mau ana koncone sampean wis ngerti nek tagihan air iki lagi bengkak. Ya. Wis ngerti nek penyakit kos-kosan iku biasanya jam semene banyu mati. Wis ngerti nek tandone itu kapasitasnya tidak banyak. Kita sudah ngomong, Mbak, nek atus mbok ojo suwe-suwe. Mbak, nek atus iku mbok yo pangerten. Ketika orang tidak mau mendengarkan omongan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita mencoba bersahabat dengan kondisi itu. Rak kuat Pak, pindah kos-kosan. Rak kuat Pak. Tapi kalau panjenengan pengen bertahan dengan itu, maka percayalah bahwa kita menuntut diri kita. Kenapa? Karena yang bisa menguasai diri kita itu tuh diri kita sendiri. Kita itu tidak akan pernah bisa menguasai orang lain seperti apa yang kita inginkan. Tapi yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana diri kita kuasai, bagaimana keinginan kita kendalikan, bagaimana ya, kepentingan kita sendiri kok yang harus menekan itu. Yang bikin jadi masalah di dalam hidup itu kan wong urip iki sakjane murah, sing mereka larang kan kakean gaya.
Betul nggak? Misalnya memang kuatnya numpak BRT, kenapa harus pinjem-pinjem Vario Mio di kos-kosan? Bro, ono Mio nganggur porak bro, garap gua apa? Aku meh apel. Lu kalau memang punyanya duit 2.000 itu kan berarti sekali jalan 1.000, baliknya 1.000, kan bawa KTM, kartu mahasiswa ya kan? Ya nanti kalau misalkan diajak makan sama pacarnya kok nggak bisa nraktir, maaf dek, supaya pacaran kita lebih berkah, aku poso dino iki. Ketemunya dino Rebo, lho ini Senin poso, kok Rebo? Iku dek, semakin berkah itu nek gelem poso dawuh. Jadi pacaran ini lebih syar'i. Warmo wae kan. Wong sekarang ini kan orang pada pinter gawe dalil kan. Pacaran tidak syar'i, yang syar'i adalah ta'aruf. Ya. Itu. Maka kalau memang kuat itu ya sudah. Ya. Yang harus kita lakukan. Maka ketika kita mampu menghadirkan itu, yang ketiga, rumus yang ketiga. Rumus supaya kita itu tidak serba salah, tidak salting ketika kita berinteraksi dengan orang. Yang ketiga, sebagai lanjutan dari yang bisa menekan kita adalah kita sendiri. Yang bisa membuat suasana menjadi lebih bersahabat adalah kita membatasi keinginan kita. Keinginan dia untuk ngertiin kita, keinginan dia untuk ngasih jalan kita ketika misalnya sampai lagi jalan, lalu kemudian Anda melihat ada orang nggak kunjung minggir, misalkan wis didin, wis diklakson, nggak mau minggir. Kita kan nggak bisa menguasai dia. Apa ono jaminan sampai lagi melaku terus kata aku ngerti nomor HP-ne kuwi. Saya nggak tahu, mungkin dengan kecanggihan sekarang scan QRIS misalnya, ya itu di scan platnya langsung muncul get contact. Aku ngerti get contact juga belum suwe. Itu aja gara-gara anak saya waduh. Karena Anda tidak bisa menguasai mereka, Anda tidak bisa nuntut mereka. Tetapi yang bisa Anda lakukan adalah tuntut diri kita bahwa kita tidak sepenuhnya bisa. Ya wes, jangan-jangan dia tidak mau minggir itu karena memang lagi belajar nyetir, sehingga dari rumahnya sampai di tengah jalan itu melaku gigi loro terus, cedut begitu kan. Itu kok gaya nok dalan. Lu siapa sih ngomong gaya? Jangan-jangan memang isone kebetulan karena kursusiku burung tuntas, kan biasanya kan cobaan orang kursus di tempat kursusan, nggak usah sebut merek, itu kan kadang makanya tentor-tentor itu memang harus double sabari. Wong istri saya itu pernah belajar gitu di saudara. Wong saya galak, kan nggak sabar kan? Nggak sabar. Saya bisa sabar menghadapi istri saya kecuali satu, belajar nyetir. Akhirnya apa? Akhirnya kursus. Ketika kursus, ternyata tentornya itu malah luwe galak sama aku. Itu mas, kamu tuh bojoku iki galak, makanya aku kursus ini aku kok malah luwe galak. Balik mutung mulai. Karena balik mutung mulai kan tidak dapat sertifikat. Padahal tadi pelajarannya itu baru 1 SKS. Apa 1 SKS-nya? Masuk gigi 2 kan gitu. Akhirnya apa? Nah, ketika kita mampu melihat situasi itu dengan kacamata yang makro, dengan mindset yang makro, kita melihat, oh, jangan-jangan memang dia pelajarannya baru di situ. Wah, awet mau kok jedut-jedut, oh, gigi loro kan. Sehingga apa? Kuasai diri kita untuk tidak cepat marah. Kuasai diri kita bahwa kita sesungguhnya tak bisa sepenuhnya membuat orang lain bisa memahami apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka dulur-dulurku kabeh. Yang pertama, yuk kita matangkan diri kita dulu. Ketika kita selesai dengan diri kita, ketika kita selesai dengan karakter kita, ketika kita selesai, makanya kata Rasul,
setelah memenangkan pertempuran, apa sabda Rasul kepada para sahabatnya? Bahwa jihad yang paling besar, jihad yang paling menantang adalah jihadun nafsi. Kita berjihad dengan diri kita sendiri. Kita itu seringkali tidak bahagia gara-gara orang lain. Eman dong, masa orang lain sampai bikin kita jadi bad mood? Masa gara-gara orang lain membuat konsentrasi kita nulis tesis, nulis skripsi sampai kemudian kocar kacir? Masa hanya gara-gara orang lain kemudian hidup kita menjadi tidak berwarna? Ya. Tapi kalau orang sudah matang dengan dirinya, jalan apapun kata orang, orang itu menilai kita sesuai dengan kadar rumus yang dia punya. Dia kan tidak selalu ngertiin kita. Ya. Wong bapak ibu Anda yang ngerti mulai Anda bayi sampai kemudian Anda punya anak bayi, itu saja bapak ibu Anda bisa ngertiin Anda. Kenapa kemudian kebahagiaan Anda menjadi defisit hanya gara-gara nembe pacaran bebas nekak-nekaan? Semoga tidak terjadi ya. Apa ada yang pernah mengalami seperti Lesti Kejora? Ini yang pertama. Jadi matangkan diri kita dulu. Ketika kita matang dengan diri kita, ketika kita selesai dengan diri kita, ketika kita sudah memantapkan karakter kita, mau dimanapun Anda punya kepercayaan diri. Orang tidak menghormati Anda boleh saja, tetapi semesta punya cara untuk mengapresiasi kehadiran Anda. Ketika Anda dibully oleh kawan-kawan Anda, padahal Anda itu berjuang mati-matian di kos-kosan, ya, ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya untuk mencari referensi pesanan pembimbing skripsi yang tidak kunjung Anda temukan, dan kemudian teman Anda dengan santainya bilang, mosok skripsi ngono rak rampung-rampung, rumang samu. Tapi kalau Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri, dia nggak ngerti gimana siang jadi malam, malam jadi siang saya berjuang untuk skripsi saya. Ya, masa Anda kemudian tiba-tiba jadi nangis hanya gara-gara teman Anda bilang skripsi ngono kok yo ora rampung-rampung. Nek ngono iku aku yo paling seminggu karo nek burju wis rampung. Ya. Soalnya apa? Kebetulan si nulis no burjo itu judul penelitiannya adalah fenomena maraknya burjo di UNES. Ya rampung langsung. Soalnya apa? Langsung wawancaranya sama pemilik burjo kan rampung selesai. Dia nggak ngerti. Maka jangan kemudian kebahagiaan Anda itu dirampas hanya oleh orang-orang yang tidak pernah mengerti siapa sesungguhnya Anda. Maka disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan. Kenapa misi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Kenapa kita itu menjadi objek dakwahnya Rasulullah? Akhlak itu yang harus kita tata. Karena ketika orang itu memiliki akhlak, memiliki kematangan karakter, memiliki kematangan jati diri, hidup Anda percaya diri. Ya. Wah, gue mobil tua. Hari gini si ono mobil antik ini. Lu antik-antik ini. Ono asine ora lagi karek medune jendela kan wis asik. Kenapa? Kenapa orang yang tidak punya kontribusi kepada kita harus repot? Wong tuku yo tuku-tuku dhewe, dandan yo dandan dhewe. Ya. Ketika Anda jalan dan mungkin di antara Anda ini mungkin ada yang orang kate aktif di organisasi, ya. Hidupnya itu kos-kosan, kantor kajur, kos-kosan, ngelih mampir warteg, lagi mampir warteg telepon kajur, kos-kosan, kan udah begitu kan, hidupnya ngeflat begitu. Kok kamu itu mahasiswa kok nggak aktif begini? Anda kan bisa. Aku yang lebih tahu kebutuhanku itu apa. Sing sisi aktif di organisasi A, sing sisi aktif di organisasi B, saling ledek. Kebutuhan kita beda. Sama-sama masuk warung makan, yang satu seleranya rames, ya, yang satu seleranya
rendang, soto, ya kan? Makanan sing enak itu soto, ora rendang, ora rames. Mek ketemu barak kira-kira. Ya kiamat kurang sedino nggak bakal ketemu. Seperti halnya dulu perdebatan saya dengan istri saya soal makanan. Makanan enak Jawa Timur itu asin pedes. Saya bilang enggak, manis. Istri saya bilang, iki sayur apa kolak? Yo kolak-kolak yo sayur. Bukan begitu. Tak ketemu. Meskipun akhirnya kemudian cita rasa makanan saya tersandra dan terjajah oleh istri saya. Dan itu konsekuensi yang harus saya bayar. Karena begitu sudah angkah tuka wazawaz tuka, saya bilang kobil tuh, maka termasuk mentoleransi selera dan cita rasa itu bagian dari kobil tuh. Bukan begitu. Ya. Maka menciptakan adab dan peradaban itu tidak butuh teori tinggi-tinggi. Makanya sekarang kadang catatannya, sedulur-sedulur kabeh, kita semua ini kan orang-orang yang ya pengen hidup itu happy. We go with the flow, ngalir saja. Ya, hiduplah dengan kebijaksanaan. Ya, hiduplah dengan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan seringkali hari ini itu menggunakan terjangkiti penyakit misosopia. Miso itu benci, sopia kebijaksanaan. Dia punya ilmu yang tinggi, dia punya IPK tinggi, tetapi seringkali nggak pernah tolah-toleh, nggak pernah tahu teman kemarnya siapa namanya. Loh kok saya nggak kenal sama teman? Tugasku adalah kuliah, merampungkan 8 semester. Tidak ada tugas dari orang tua, engkau ta'aruf yo karo konco kamarmu. Sehingga apa? Sehingga hari ini ilmu pengetahuan bisa menciptakan rudal, bisa menciptakan amunisi. Tetapi kita tanpa sadar, kita tidak pernah berpikir ya bahwa amunisi itu justru berbalik menghancurkan sesama peradaban manusia. Maka saya suka dengan istilah takut kepada Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Percuma Anda punya ilmu yang tinggi, percuma Anda punya kadang titel karo jeneng itu dawa titele. Profesor, doktor, dokterandes, insinyur, KH, R. Jenenge sithik tok. Paino. Burine SH, MH, MHI, LC, AC, DC. Wow, jenenge. Apakah itu kemudian menjamin? Tidak. Ketika Tuhan itu tidak kita hadirkan di dalam kehidupan, maka diri kita tidak akan pernah mendapatkan kematangan diri. Iqra harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Riset itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka disinilah persemaian orang mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Makanya orang yang memiliki kematangan akhlak itu jauh lebih menyenangkan. Meskipun rapatek pinter, meskipun dia itu rotok lula, rotok okon begitu, tapi dia sopan, monggo, amit-amit nyun sewu, ya. Semester pinten sekawan rolas. Lho napa mboten dirampung no? Kula sampun usaha. Lah mboten rampung, nggih pripun malih. Daripada dia selesai semester 7, ya, tapi petenteng. Semester berapa Mas? Alhamdulillah saya enggak sombong. Semester 7 kok bisa lulus tuh gimana ya? Saya juga heran. Loh kok bisa gimana? Saya enggak tahu. Tapi menurut para pengamat, orang yang bisa menyelesaikan skripsi di semester 7 menunjukkan bahwa IQ-nya tinggi dan bisa jadi saya satu dari sekian sedikit orang. Bukan repot kan? Oh, jembotos ya untuk betul tidak? Ya. Maka kenapa para ulama dulu itu ketika belajar 30 tahun, yang 25 tahun dihabiskan untuk belajar akhlak, untuk belajar tentang bagaimana dirinya menjadi matang
5 tahun baru belajar tafsir, 5 tahun masih dibagi belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar tasawuf. Tapi ilmu yang ditarik dalam waktu 5 tahun itu matang, membuat dia menjadi bijak. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita bilang di negeri ini sudah banyak orang pintar, tapi pintar saja tidak cukup. Kita butuh orang yang dengan kepintarannya semakin bijak. Makanya kalau Anda lihat di kampung-kampung itu, orang-orang kampung itu tidak punya titel, ya, nggak ngerti itu apa namanya, caranya gawe proposal, metodologi itu tidak mudeng. Mak ngerti lah, mak bedane kualitatif karo kuantitatif. Nggak mudeng. Wong kene matun bendino kok diarani mak berbagi pendekatan. Opo meneh nek sampean wis teko ning masyarakat, mentang-mentang anak kuliahan, ya kan, kon mimpin rapat RT, bapak-bapak sekalian, menurut paradigma sosiologis, sampai tinggal lunga tinggal lutut baik-baik, itu menunjukkan ketidakmatangan. Maka di mana bumi dipijak, di situ langit yang harus kalian junjung. Ya. Gaya sampean bicara ketika sidang skripsi dipakai silahkan. Tapi ketika Anda kembali ke masyarakat, pakailah bahasa di masyarakat, bilughati qaumi, dengan bahasa mereka. Gak mudeng sampai orang kampung kok diajak ngomong, iki ngomong kawet, apalagi kadang kan ada sindrom. Loh kok mentang-mentang dokter saya kok ngomong kok susah dipahami ya. Soalnya apa ngomong ini kok KBBI dijajar. Loh kok awet mau mukadimah sampai ikhtitam kok kamus kabeh. Apalagi kalau rumusnya semakin tidak dipaham semakin ilmiah. Oh enggak juga. Justru kebijaksanaan yang saya dapatkan dari guru-guru saya, semakin orang itu dalam ilmunya, semakin simpel dia berbicara. Ya. Semakin dia tinggi ilmunya, semakin dia bisa mensimplifikasi ilmu itu. Semakin matang hidupnya, semakin simpel pula dia menjalani hidup. Urip iki gawe simpel wae to, Mbak. Mosok perkara brose sing lagi wingi teko tuku ning gone Simpang 5, bros gajah gede gini kan. Gara-gara bros hilang, enggak saya enggak pede nih kalau enggak pakai bros gajah. Mbak sih orang sama bros gajah kan dulu jarum pentul. Iya enggak? Saya tuh pernah ke kosan adik saya itu. Adik saya itu dulu di Undip. Kos-kosan itu enggak indah. Saya itu masuk kamar mandi. Itu di situ ada sabun. Loh ternyata saya baru tahu tren sekarang sabun itu ternyata kanggo nancepno jarum pentul. Loh. Loh sabun kok isinya jarum pentul, ono abang, ono ijo, ono pink, ono, ya kan? Oh berarti ini ora kanggo sabunan tapi kanggo nancepno jarum pentul. Maka sebelum saya akhiri, ya, dulur-dulurku kabeh, yuk jadilah sosok yang bijak. Sosok yang bijaksana adalah sosok yang menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan memberikan kelebihan kepada kita. Apapun perjalanan hidup kita, tugas kita adalah menjadi orang baik yang menciptakan kebaikan dan selalu memberikan kebaikan kepada sesama. Fokuslah bahwa naluri kemanusiaan menginginkan ketawaduan, kerendah hatian di dalam hidup. Maka kenapa rumus-rumus yang dipakai oleh orang-orang alim bahwa akhlak itu harus didahulukan daripada ilmu. Karena akhlak itu tidak hanya bicara soal bagaimana aktivitas panjenengan, tidak, tetapi akhlak sesungguhnya dimaknai kematangan diri kita, bahwa diri kita dengan segala yang kita miliki
adalah anugerah terindah dari Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan memiliki self-confidence, kepercayaan diri. Ketika Anda hadir di masyarakat, orang yang bisa memahami Anda bisa bilang terima kasih. Tapi ketika Anda dicerca oleh orang, dicela oleh orang, mungkin mereka tidak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Oleh karena itu, maka yuk kita mulai dari diri kita masing-masing. Keluhuran pekerti kita yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa huwa yatawallas sholihin. Ternyata Allah itu ngatur kehidupan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Orang soleh adalah orang yang di dalam hidupnya membangun kepositifan diri dan membangun kepositifan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika rumus-rumus ini kita pakai, yakin kita akan hidup. Berdirilah dengan kaki Anda, berdirilah dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda, karena dengan cara ini maka Anda akan mantap apapun realitas kehidupan Anda yang menjalani. Dan yang terakhir, jangan sampai defisit kebahagiaan itu menimpa Anda karena Anda meluangkan begitu banyak untuk memikirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu penting untuk Anda pikirkan di dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, Dek ya. Aduh, mati nak. Tes video. Oh, keren. Keren banget loh, pulau sampai boten. Ya Allah, relate banget deh Mbak, kayak semester tua. Oh, Saya setuju. apa-apa, siap. Semester 7 siap, no. Siap skripsi. Oh, siap skripsi. Hadiahnya sebagai ujian menuju kubil tuh. Dulur, malam hari ini kegembiraan kami jangkep karena tadi sudah ada bingkisan yang ingin kita bagi yang di depan, yang depan ya. Bisa dibawa ke sini dulur, dibagi rata yang depan dan depan saja. Yang belakangnya kalau nggak kebagian mohon maaf ya. Moga diangkat. Isinya nggak tahu, yang jelas ada orang yang membeli, insya Allah berkah manfaat. Maturun Mbak Ning, bingkisannya sudah kami amanah panjenengan sudah kami sampaikan kepada dulur-dulur delik. Dibagi ratakan kanan kiri, dibagi rata lanang itu podo jumlahi. Monggo jenengan itu ya Mbak. Yang di depan saja ya, yang di depan saja. Bentar. Ya. Itulah pahala pun korban ngapain. Sambil begini satu lagu boleh Mas Bro? Satu lagu sebagai menghantar teman-teman yang sudah hadir dan keberapatan bingkisan dari Mbak Nining. Kanan kiri podo sebelah lo ya. Rezeki anak kos tadi kan. Ya, rezeki anak kos. Nikmat mana Nabi yang perpustakaan. Kang Is jangan, karena Kang Is diet. Dibagi rata ya. Yang di depan saja, yang di belakang nggak boleh marry, nggak boleh double ya. Ingat, nggak boleh double. Yang dijoglo saja, yang dijoglo saja, yang dijoglo saja, yang dijoglo saja. Bisa diangkat untuk difoto dari sini Kang Wahid. Bisa diangkat bareng-bareng difoto dari sini. Bingkisannya bisa diangkat untuk dokumentasi. Oke dulu diangkat.
Terima kasih Miss Ben. Panjenengan memang suara Mas memang hari ini kelihatan nyata. Nakalmu tertutup oleh lagu-lagu rohani ya. Dan juga kami sampaikan kepada dulur-dulur santri Ndelik, monggo yang mau menggunakan tempat ini sebagai kegiatan panjenengan, apapun bentuknya yang penting tidak dilarang oleh pemerintah. Silahkan japri ke nomor yang ada di bot sana agar kami nanti administrasinya jadikan udah via surat, kami juga sampaikan kepada lingkungan agar nanti tidak ada memang ada kegiatan gitu kalau ditanyain oleh lingkungan. Yang berikutnya kalau mau ingin beli merchandise yang di belakang sana silahkan, dan sekalian juga mau donasi di kegiatan di sini monggo, kalau memang jaringan mau berdonasi di tempat ini silahkan, dan kami tidak lewat kenceleng ya, karena kenceleng kadang-kadang itu preman yang gak katon lewat jedet sebelah ngei waktu mah orangnya cepet ya susul itu orang. Moga yang mau bertanya malam hari ini silakan. Oke, 1, 2 yang Ahmad kosong, yakin mau tanya Mbak? Yakin? Oke, deal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usama. Sebelumnya terima kasih tentang apa yang sudah disampaikan Pak Aziz. Merinding saya Pak, nyaman sekali, tenang adem. Yang biasanya mengganggu saya pribadi adalah saat kita berusaha baik pada orang, bagaimana kita menebarkan kebaikan misalnya. Memang kita tidak bisa mengatakan kebahagiaan kita terhadap seseorang, tapi saat kita mencoba untuk berbuat baik pada seseorang, namun mungkin bisa disalahpahami atau mungkin disalahartikan, bahkan saat kita tidak menerima perlakuan yang sama, adalah sedikit-sedikit bahkan banyak kekecewaan atau kesakitan itu. Untuk menjaga konsistensi motivasi untuk kita tetap baik itu bagaimana itu Pak? Makatan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gampang Mas. Konsistensi itu wani gak ngadep kanan. Panjenengan wani ngadep kanan ya kuwi konsisten. Aku konsisten bujang santai. Konsisten ya. Kayak ngono ora wis. Ojo pikir sepaneng. Akhlaknya ketok saka kuwi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Rasyari dari Pasca Sarjana UIN Songo, asal dari Sulawesi Selatan. Jadi begini, saya mengangkat suatu kisah, mungkin dari beberapa teman saya mungkin pernah curhat ke saya. Jadi gini, ada suatu anak, dia sudah belajar agama dari dulu, sejak dari SD, MTS sama Madrasah Aliyah sampai sekarang ini. Dia itu orangnya dulu suka bergaul, suka kemana-mana dan melakukan hal yang positif. Namun ada suatu ketika dia ikut suatu kajian, mohon maaf. Jadi di situ dia selalu mewanti-wanti sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang ada hal-hal negatif. Dalam artian kayak gini. Pada masa ini mungkin mahasiswa, mungkin anak-anak mahasiswa mungkin dia pernah sekamar atau kos. Jadi anak sebelahnya itu suka keluar nongkrong sampai keluyuran dan pernah diajak itu. Nah sampai akhirnya dia itu merasa tidak senang. Akhirnya dia berusaha menjauhi untuk tidak terikut dari aktivitas tersebut. Nah dari masalah hal ini, otomatis si anak itu pun sudah kurang pergaulan. Jadi selalu menjauhi seseorang yang mungkin kalau dilihat secara dari luar itu berbuatan negatif. Mohon maaf. Nah, akhirnya dia pun selalu menyendiri setiap saat. Nah, padahal dalam pun Rasulullah pun mengajarkan kita tentang bersosialisasi. Nah, apakah
cara tersebut dia menjauh itu sudah termasuk perbuatan baik, atau mungkin padahal kan Rasulullah kita menyuruh untuk bersosialisasi terhadap sesama umat. Nah, apakah itu mungkin cara menjauhnya itu sudah termasuk baik atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang mas. Ngeduh sapa kahanan kan, basa Jawa ben merdas ya. Menjauhi dari itu tuh gampang. Perbuatan maksiat itu indah. Indah. Tapi menjauhi juga indah. Cuma sudut pandang kita mau dikemanai. Ingat, nafsi-nafsi dalam dunia banyak tafsir. Maka malam hari ini kita undang beliau untuk mengejawantahkan hal yang seperti ini. Sudah ada dua penanya, singkat mawon, betul saya kasih dalil. Boros. Baik. Kok mic-nya anget kenapa kan? Ije perawat. Pertama ya Mas Usama ya. Mas Usama ya. Jadi bahwa mempertahankan diri kita berbuat baik dalam kondisi apapun itu membuat diri menjadi unik ya. Termasuk keunikan Rasulullah itu adalah kan begini, bermimpi menjadi orang yang unik adalah ketika kita mau konsisten, mau istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, maka kita akan menjadi orang yang unik. Siapa yang tidak ingin kita memiliki uniqueness di dalam hidup? Ya, Rasulullah itu sosok yang unik. Kenapa? Karena Rasulullah itu konstan. Dalam situasi apapun, seperti di Taif itu, Rasulullah dilempari batu, malaikat Jibril kan turun tangan. Ibaratnya bosone wong saiki ku pengen kuburan baru rumah sakit kan begitu kan? Tapi Rasulullah bilang apa? Jangan. Kalau dia hari ini dia belum mau beriman, jangan-jangan nanti anaknya suatu saat dia beriman. Kalau bukan dia, jangan-jangan anaknya. Kalau bukan anaknya, jangan-jangan cucunya. Kalau bukan cucunya, jangan-jangan cicitnya. Maka kalau Taif kemudian hari ini menjadi kota metropolis, itu karena apa? Berkah keunikan Rasulullah. Maka Mas Usama, kita sama-sama, saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada semuanya. Jadi manusia unik hari ini adalah manusia yang selalu berjuang dengan kebaikan dalam situasi apapun. Ya, karena kalau kita berbuat baik Mas Usama, itu urusannya bukan kita sama orang saja, itu urusan kita sama Tuhan kok. Biar kebaikan itu Tuhan punya caranya sendiri untuk memberikan reward kepada kita, kan gitu. Makanya tipsnya adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang unik yang dalam situasi apapun selalu kebaikan yang kita lakukan. Kalau manusia tidak memberikan reward, tidak memberikan penghormatan kepada kita, tidak mungkin dong Tuhan tidak memberikan reward kepada kita. Jangan-jangan justru ya keunikan Mas Usama ketika berusaha berbuat baik kepada dia. Misalnya Mas Usama mahasiswa ya. Misalnya sudah berusaha baik, berusaha ngalah sama pacarnya. Ya toh? Ternyata dia ibaratnya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Jangan-jangan lama-lama Anda justru mendapatkan reward Anda disadarkan oleh Tuhan. Ternyata dia bukan orang terbaik yang akan mendampingi hidupku. Jangan-jangan kesabaran Mas Usama yang terus berbuat baik itu, meskipun dia mungkin nyakitin, mungkin dia ini dan sebagainya, jangan-jangan dengan cara itu Tuhan muluskan jalan
mendapatkan calon ibunya anak-anak yang lebih bisa ngertiin Mas Usama. Aminnya kok untuk ngegas. Ya, maka kata kuncinya satu, uniqueness. Yang kedua, jadi Mas Muhajir ini Kang Dur barusan kemarin lulus proposal tesis S2. ya, S2. Oh, adik kelasku. Saya S3 kok. Ya. TK SD SMP. Karena kebetulan kemarin saya ikut majelisnya Mas Muhajir ya. Jadi ketika minta tanda tangan pengesahan sama saya itu Polos betul. Polos betul. polos. Oh, polos. Oh, pelit. Jadi minta tanda tangan ke kelas saya lagi ngajar anak-anak S1. Cewek-cewek histeris lihat Mas Muhajir lewat itu. Maksud Kayak bintang film Korea kan? Oh, Mas Muhajir ya. Jadi pertama ya, jadi tentang pilihan itu ya. Kan Tuhan itu memberikan rumus amanu itu diikuti wa amilus sholihat ya. Jadi kita ini makhluk individu ya juga makhluk sosial. Ternyata orang baik itu adalah orang yang mampu menciptakan keseimbangan antara amanu wa amilus sholihat. Apa bedanya? Kalau amanu itu dimensinya vertikal. Kita membangun relasi harmoni dengan Allah. Hubungan kita sama Allah harus benar. Berarti cakap Mbak Ida mesti panas ya mikir. Oh, aura positif lagi. Aura positif. Oke. Nah, tutup di bang. Amanu. Amanu ya. Jadi Mas Muhajir, pilihan kita tidak bisa kok mengingkari fitrah kita sebagai manusia, ya. Bahwa konsep di dalam Al-Quran itu kenapa amanu itu hampir selalu diikuti wa amilus sholihat. Bedanya apa? Kalau amanu itu dimensinya vertikal, hubungan kita dengan Allah, relasi harmoni kita dengan Allah, ya yang wajib ditunaikan, yang sunnah diupayakan, kan begitu kan? Makanya definisi sunnah itu kalau saya memilih definisi sunnah itu yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan rugi, bukan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa akhirnya kan milih tidak apa-apa kan? Ya enggak. Tapi kalau definisinya itu kan secara psikis akan memberikan efek beda. Sholat sunnah ya 2 rakaat sebelum subuh, hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Kalau tidak apa-apa, ya milih yang tidak apa-apa kan begitu. Maka amanu itu dimensinya vertikal hubungan kita dengan Allah. Tapi jangan lupa, ternyata setelah amanu itu diikuti wa amilus sholihat itu apa? Menjadi pribadi yang mentransformasikan kepositifan kepada sesama. Jadi justru menghindari kemaksiatan jangan dengan kemudian mengurung diri. Takutnya justru dia sedang mengembangbiakkan kemaksiatan lain. Kan begitu. Lu ngelamun itu kan maksiat. Apa memang ngelamun no pacari wong liya? Kroso kan Antur. Antur. Sehat kan Antur? Obat. Ya. Jadi menghindari kemaksiatan betul. Jadi menghindari kemaksiatan itu jangan dengan cara mengurung diri. Ya. Tapi jangan pula ya seperti sampaikan Kang Dur juga. Kita itu jangan terlalu underestimate kepada orang lain. Jangan-jangan kemaksiatan itu hanya persoalan cita rasa kita. Misalnya Kang Dur misalnya Mas Muhajir lihat Kang Dur nggawa celana jeans lubang-lubang terus nggawa topi favoritnya Kang Dur yang gambar mangkok bakso kayak, ya kan? Aku tuh senang banget Kang Dur kalau pakai topi itu, ya, kemudian jalan ke satu tempat yang menurut banyak orang maksiat. Orang kan kemudian lihat Kang Dur maksiat itu, jangan-jangan Kang Dur ini wali yang membawa misi dakwah ke tempat maksiat. Aku kan soyo suwe saya kan. Saya tahun berapa ya kan di Santet Blit? Rada suwe ya. Iya lumayan kan.
Aku itu ndelok Kang Tur suwe aku lama-lama itu ndak berani ngledekin Kang Tur. Kok rasa-rasane kok wali gitu. Ora patek gelem dunyo ya. Cuma yo ngemper-ngemper cuma aku lihat jenggotnya yang sudah mulai memutih itu menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai sesepuh kita kan. Aja dicukur Kang Tur. Maka ya, jadi pilihan mengurung diri itu tidak sesuai dengan fitrah. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah justru dia harus kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita mengurung diri nak kos-kosan, nah itu mau tadi, ya kan? Mosok metu iku nek pendak untuk WA saka pembimbing. Dan terus kapan memiliki kontribusi positif kepada yang lain? Ya. Nah, menghadapi orang-orang ini supaya kita tidak terjebak, karena kalau kita hidup bareng-bareng bermasyarakat melihat ada sesuatu yang tidak beres menurut kita bilang itu maksiat. Tahu tidak? Kekuatan terhebat seorang manusia adalah ketika dia tidak menghakimi kemaksiatan itu karena dia sedang memberikan nasihat kepada dirinya. Semoga yang dia lakukan itu tidak membuat dirinya terpuruk dalam dosa, dan yang paling penting adalah semoga diriku yang mengumpat ini mengambil pelajaran bahwa aku akan berusaha tidak melakukan apa yang dia lakukan. Karena sekarang apa? Don't judge the book by its cover. Apa nek sampean delok buku nek terus apa? Hardcover. Kuandel apa meneh sing ujungnya luncip kae, ya, kemudian kita menjamin bahwa itu belum tentu. Jangan-jangan justru kita selama ini terkecoh oleh casing-casing yang itu sesungguhnya tak lain adalah kamuflase di dalam hidup dia. Makanya akhlak itu, Mas Muhajir, saya minta tambahan dikit ya Kang Tur, sekaligus sebagai konklusi. Akhlak itu sesungguhnya adalah attitude, pembiasaan kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik, pasti spontan itu juga baik. Begitu delok keranda, onok jenazah dijunjung, tapi karena memang dia punya kebiasaan baik, innalillahnya itu spontan. Ya, innalillah spontan. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan yang baik, onok rono dah wis mati kayak. Ketika orang itu punya kebiasaan yang baik, maka yang spontan itu akan menghasilkan satu kebaikan. Tidak ada kemudian apa yang dia lakukan itu by design. Ya, misalnya lagi juagong sama koncone nang kantin kampus gitu kan, delok pacari, delok cewek yang justru dia mencoba untuk sopan. Tasbih no saiki ditokno muter tasbih. Apa tasbih? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah lembutkan hati dia agar bisa aku. Kan begitu kan? Padahal aslinya jadi sebenarnya untuk melihat orang itu baik atau tidak, lihatlah sisi spontannya. Jadi jangan hanya melihat dari apa yang dikatakan, spontan kebaikan. Begitu lihat ada bencana, spontan ada charity. Begitu spontan, jadi spontan kebaikan itu. Nah, ini yang harus kita tempat dalam diri kita masing-masing. Tidak usah ngoreksi orang lain, tetapi bagaimana kita memiliki keluhuran alamiah, sehingga sikap-sikap spontan yang kita lakukan terjadi di dalam diri kita justru menghasilkan kebaikan dan keluhuran kepada sesama. Gitu ya, Mas. Oh, ada ngene lho ngene. Ojo ndelok casing-e. Ojo ndelok prejengane. Ilmu yang tertinggi dalam perjalanan hidup, prosesnya adalah satu. Wani pahit, wani meleh, wani melek, wani mirip. Ya. Bukan karena agar perjalanan ke depan soko sing ngerti. Maka masih ada satu pertanyaan, monggo mumpung wonten Kang Aziz takono. Mas.
anyar panggilannya. Masya Allah. Karena kamu manggil Mas, hari itu yang belakang saja. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi kan kebahagiaan kita jangan digantungkan kepada standar orang lain ya. Pengen tanya dari kebijaksanaan dokter yang udah banyak pengalamannya ya, definisi sukses untuk dokter sendiri itu seperti apa, kebahagiaan itu seperti apa, dan semakin kita berusia apa aja prioritas kita yang sebenarnya itu esensi dalam hidup, dan apa aja yang sebenarnya itu secondary, hanya ya kalau ada kita bersyukur, kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Terima kasih banyak. Mas Bro, jenengan takon beliau kebahagiaan opo dan tingkatan sukses opo, jenengan sih beliau opo? Bisa takon karo beliau, angel jawabannya. Seneng menunggu di. Makanya lagi nyari inspirasi. Takon, nak nyari gampang Mas. Jawab kok. Seneng menunggu bisa ini. Lagi pencarian sih sangat belum. Mau masak aja geger ini. Gitu ya. Kalau bahagiamu adalah bentuk seperti ini adalah kebahagiaan, lanjutkan dengan cara kata lain. Ya, kalau kunci suksesmu adalah sebuah perjuangan menuju ijazah, tingkatkan lagi menuju ijazah berikutnya. Ngono wae, ojo takon kae, muridku kae. Monggo Kang Yus. Tanya tentang pribadi panjenengan. Monggo, nun sewu. Mas siapa tadi? Bayu, angin. Bayu. Nah, angin. Ya. Lihat dari cara merangkai katanya itu kelihatan ada banyak problem di dalam hidupnya. Ya belum ini kita banget ono sing ngaget. Ternyata ditakoni kantor contoh pasti loading terus ya kan. Tahu-tahu disconnect. Ojo rugi Mas. Kene iki gali kabeh. Baik, Mas Bayu, rumusnya 2. Pertama adalah rumuskan keinginanmu. Apa keinginan Mas Bayu? Karena Anda masih cari. Karena apa? Karena kebahagiaan itu dengan sendiri hilang ketika kita tidak bisa merumuskan keinginan kita, yang kita rumuskan dengan cara tahu diri. Kita ini siapa? Begitu kan? Nah, ketika kita kemampuannya misalnya seorang mahasiswa semester akhir ya, semester banyak Mulai sukses, ora bahagia. Mas Bayu, saya kadang kalau ditanya sama mahasiswa saya, Pak, kok ternyata jadi mahasiswa itu tidak seindah yang saya bayangkan. Indah di sini kan? Indah di sini. Indah di sini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa merumuskan bahwa kan begini. Kebahagiaan itu bisa jadi tidak bisa kita dapatkan karena kegagalan kita mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Ya. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah syukuri bahwa dalam setiap detik perjalanan hidup kita adalah pelajaran dengan SKS tak terbatas yang diberikan Allah kepada kita. Senang susah Mas Bayu, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, pertama. Karena ketika kita menganggap bahwa hidup itu beban, maka hadis kutsinya jelas kan? Ana inda dzanni abdi bi, aku tuh seperti yang disangkakan hambaku. Ketika kita memiliki prasangka yang negatif kepada Allah, Tuhan tidak adil, hidupku sengsara, masa semester banyak ini sampai kapan, tahu-tahu di DO misalnya, naudzubillah misalnya. Ya. Maka yang pertama adalah selami perjalanan hidup ini bahwa setiap jengkal kehidupan kita adalah anugerah terindah dari Tuhan. Yang kedua, bedakan antara spiritual happiness dan material happiness. Apa bedanya?
material happiness itu kebahagiaannya terletak ketika mencari. Jadi kebahagiaan Mas Bayu hari ini mencari lah tutup. Jadi coro BRT iki arep ning Simpang 5 wis tutup kali Banteng udah balik ning alian meneh. Ya. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu spiritual happiness. Apa itu? Ketika dengan segala kondisi kita selalu berpikir bagaimana menciptakan bahagia bagi orang lain. Kenapa? Karena kebahagiaan orang lain yang itu datang karena kehadiran kita, maka akan melipat gandakan happiness di dalam diri kita. Hari ini terjadi defisit kebahagiaan karena orang itu masih mencari caranya aku duit akeh, aku mesodako, aku nunggu sugih. Akhirnya ketika rak sugih ya rak sodako. Ya, ada cerita yang sering saya nukil itu, ya, ada orang diminta sodako kantor. Selalu nolak gara-gara apa? Lah aku iki dodolan rokok, badine dodolan rokok iku lho piro. Hanya ngitungnya begitu ya ndak akan datang dia itu kebahagiaan bagi dia. Kenapa? Karena dia memotret kebahagiaan itu hanya ketika badine oke. Kan gitu. Tapi ketika Mas Bayu dengan apapun kondisi Anda hari ini, ya, Anda selalu ingin menciptakan bahagia bagi orang lain, Anda ingin maka dengan sendirinya kebahagiaan itu hadir di dalam kehidupan Anda. Jangan fokus pada material happiness, tetapi fokuslah kepada spiritual happiness, yaitu kebahagiaan ketika kita mampu mentransformasikan kepositifan kepada orang lain. Meskipun skripsi belum selesai, tetapi ilmu Mas Bayu di organisasi, ilmu Mas Bayu tentang pengalaman mana kos-kosan paling murah, loh, maka jangan membatasi diri kita karena kita sesungguhnya memiliki aset yang luar biasa mahal dan unlimited, yang dengan aset itu tidak ada alasan untuk tidak menciptakan bahagia bagi orang lain. Maka ya, rumuskan bahwa bahagia itu ketika Anda menyadari setiap detik perjalanan hidup adalah karunia terindah, dan yang kedua adalah tidak ada alasan bagi kita untuk selalu menyemai kebahagiaan bagi orang lain. Semangat Mas Bayu ya. Oke. Tambah dhuwur ya Nduk ya. Nak iso nafsirke laku-laku batin ngene iki Mas Bayu dan Belut. Di setiap proses perjalanan orang hidup, kalau nggak kesandung jenengan saya pasti jumowo. Kalau tidak terjatuh, kita pasti terlena oleh perjalanan dalam berdiri ini. Kalau tidak nyungsep, tidak ingat bagaimana sakitnya nanti jatuh, makanya berani bangkit karena koreksi-koreksi di belakang kita sudah banyak. Ojo ketun, ojo gelut. Jenengan ra lulus-lulus. Hal lain yang perlu Anda catat, membahagiakan orang tua adalah yang terhebat dalam perjalanan karirmu. Dan saya sendiri adalah jadi sampurno ketika saya nanti menuju Kobil itu. Seperti Gina dan saya, cuma prosesnya beda. Tepuk tangan untuk panjenengan. Bisa di Tapi mau nanya dikit sama Kang Dur. Ya. Kalau standar kebahagiaan dari Kang Dur sendiri apa? Bahagia untuk saya adalah di sekeliling saya sumeh, senang. Kalau di sekeliling saya sedih, aku ono sing salah. Jalmo kang aran Dur iki ono salahe. Nak kanan kiriku sumringah, berarti aku duweni gunung, duweni rasa. Makanya tingkat ilmu yang tertinggi di dunia adalah adab. Gelarmu profesor, orang diadab entek. Begitupun aku melihat adikku wedok ini, aku tidak bilang cintaku, enggak. Sudah enggak layak saya. Menyadarkan diri, benturkan pada hal-hal yang memang bisa membatasi. Tapi ingat,
ide panjenengan wajib ditingkatkan, ide panjenengan wajib diroketkan, ide panjenengan wajib didebatkan, dan ide panjenengan wajib dilangitkan. Tapi jangan sampai ide panjenengan dibenturkan dengan fisik. Nantinya ide panjenengan akan menodai langkah-langkah karir panjenengan. Tepuk tangan dong. Oke, matur suwun Kang Dur dan Iya, juga Dur. Pak Aziz. Sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan pada malam hari ini, bahwasanya yuk mari kita sama-sama tentukan standar bahagia diri sendiri, jangan sampai defisit bahagia. Dan tentunya tadi sedikit pesan dari Kang Dur, tetap sumeh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fahrudin Aziz LC yang sudah mengisi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada para ibunya apa? Donatur, konco sinau. Wah. Di sini tidak ada santri, no. Orang no iya. santri. Konco sinau. Konco sinau. Kalau ada santri kita nanti keduren sinau konco bareng-bareng ini ya. Kalau ada salahnya podo saling milik ya. Terus Ya, terima kasih kepada para donatur yang sudah menyukseskan acara ini. Betul. Semoga dibalas dengan berlipat kebaikan tentunya, amin. Dan terima kasih kepada para konco sinau yang sudah datang, dan semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini itu bisa bermanfaat. Pulang-pulang nanti lebih tatak, lebih bisa menghadapi hidup yang dinamis dan bisa menghadapi itu ya, omongan tonggo lebih kuat gitu ya. oh, ngadepi omongan tonggo luwih tetek Oke, men. kan tadi udah matang dalam dirinya Oh. gitu. Ojo bosok lo ya. Mateng tok ya. Matang, oke. Terima kasih, dari saya cukupkan, saya kembalikan ke Kang Dur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun indah. Dulur, janggap sudah apa yang disampaikan beliau dan purna sudah apa yang kita sinauni bareng malam hari ini. Tapi masih ada tanda koma, perjalanan panjenengan dan saya ke depan masih banyak hal. Dan siapapun bisa duduk di sini dan ganti saya, dan saya menjadi bagian yang di belakang. Monggo kita sinau bareng. Hal-hal baik ini kita jaga dan kita rawat, kita sebarkan di luar. Kalau jenengan sudah lulus, ojo lali. Sebarno kebaikan, tapi ojo ngaku karep. Karena karep panjenengan kalau diataskan, diunggulkan, gelo kemayangan ketika tidak dilaksanakan. Gelo banget. Makanya sedulur papat mau pancar ing jagat sejati itu keimanan panjenengan ojo sampai luntur. Insya Allah perjalanan jenengan dan saya mendapat ridho Allah dan ridho orang tua. Dan kita hendak senang, yuk kita berdoa agar kebaikan-kebaikan ini dicatat baiknya dulu. Nanti tentang berkah manfaat adalah perjalanan kita sendiri yang akan mendapatkan hadiahnya. Doa dipimpin oleh Kang Aziz, kalian pun Kang Ibu, bapaknya Kang Bowo yang tadi dari dulu-dulu santai delik, beliau sudah berpulang hari Ahad ya. Ahad Kang Aziz, bapaknya Kang Bowo yang beliau berpulang. Direk tunggu mungkin beliau di sana mendapatkan nikmat alam kubur, padang kubur juga kubur yang kiamah nanti. Padahal harus mengatakan monggo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا 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 بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة يا لطيفا بالخلق يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Maturun, acara sampun selesai dan hari ini ada ulang tahun. Untuk mencapai Kang Yu, ulang tahun langsung. Oh boleh, Mbak Kristi yang ulang tahun hari ini usia Anda sudah menuju 48, tetap sebagai ibu rumah tangga. Dan besok adalah ulang tahunnya anak wedok Ukta. Tunggu siji. Dadi anak sing migunani marang tuwa lan bahagia nang alam dunya. Insyaallah tekan akhirat. Amin. Monggo yang mau menggunakan tempat ini silahkan untuk dicatat nomor HP-nya di sana. Kegiatan apapun monggo, mau kampus, mau lingkungan yang lain bisa digunakan. Tapi ngajukan dulu biar kami tidak terbentur oleh jadwal teman-teman yang sudah mendaftar. Dan kita bisa sampaikan kepada lingkungan dan doakan lingkungan di sini menjadi makmur, guyub rukun dan tebih dari balalan penyakit, makmur kabeh rakyatnya sini. Dan saya Durianto. Oh no. Iya Durin kisah. Dan saya Indra Rahmawati. Saya sebagai bapak anak. Akhirnya benar hanya milik Allah. Saya yang celometan-celotehan yang tidak pas tidak patut untuk ditiru. Mohon maaf sebesar-besarnya, saling mendoakan sehat dan bahagia. Akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebentar kalau mau masih dorong-dorong silakan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan sakit hati di kau tinggalkan. Ku ikhlas bertahan. Bukan
Allah